Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudari mahasiswa sekalian, pada kesempatan yang berbahagia di malam hari ini, kita bertemu kembali dalam mata kuliah Manajemen Pemasaran dan Risiko Perbankan Syariah. Pada malam hari ini, Bapak sengaja mengupload video dengan durasi waktu terbatas yang akan membahas tentang materi pada malam hari ini. Pada malam hari ini Bapak akan menjelaskan tentang jenis produk yang dipasarkan di abad 21. Kita mengetahui bersama bahwa aktivitas pemasaran kini bisa ditemukan di mana-mana, baik dalam skala internasional, nasional, dan lokal. Nah, seperti di lingkungan kita, sangat banyak aktivitas pemasaran yang dapat kita jumpai, mulai dari pedagang kaki lima sampai pedagang retail dan pedagang-pedagang yang berbasis wiralaba atau waralaba. Saudara-saudari mahasiswa sekalian, aktivitas pemasaran kini ditemukan di mana-mana itu memang pada dasarnya sudah menjadi fenomena yang begitu masif, dan itu adalah merupakan ciri khas dari dunia pemasaran. Kalau kita bisa melihat secara objektif bahwa terjadi riak-riak dan berbagai macam variasi yang dilakukan orang dalam memahami atau melakoni dunia pemasaran, baik itu dalam situasi formal maupun informal. Banyak orang maupun organisasi yang melibatkan diri dalam aktivitas yang disebut dengan pemasaran. Dan pemasaran itu tidak hanya berbentuk penjualan barang semata-mata, tapi juga melakoni pemasaran melalui iklan-iklan yang bisa ditemui saat kita mengklik misalnya di situs web atau pencarian melalui Google. Nah, di sana banyak aktivitas pemasaran yang dilakukan oleh orang secara online, dan bisa kita memesan barang secara online. Nah, itu adalah merupakan salah satu fenomena yang terjadi di masa ini untuk bisa memberikan gambaran atau deskripsi tentang dunia pemasaran secara lebih luas. Kemudian pada bagian yang lain yang perlu kita perhatikan adalah tentang pemasaran itu sendiri, bahwa ada suatu keadaan yang kritis, misalnya ketika kita sudah mengeluarkan uang banyak atau energi yang berlebih ya untuk menciptakan suatu produk, akan tetapi malah kita memperoleh kenyataan yang begitu tidak mengenakan. Misalnya pasar kita menjadi fasik. Nah, ini mungkin disebabkan oleh hal-hal yang sepele yang tidak diperhatikan, misalnya masalah periklanan ya, kemudian juga pada produk yang ditawarkan yang kemungkinan ya tidak dibutuhkan oleh konsumen atau masyarakat secara umum. Ya, misalnya saja beberapa produk memang tidak disukai oleh masyarakat tertentu. Ya, misalnya kalau kita menjual produk atau barang pada masyarakat yang mungkin masih memegang ya kearifan lokal yang lebih tinggi, misalnya di daerah Papua atau daerah yang masih terisolasi misalnya ya, atau di Kalimantan di beberapa suku ya, itu terdapat beberapa suku yang pada dasarnya tidak membutuhkan produk-produk baik produk pabrikasi maupun berbentuk produk kerajinan. Mereka lebih senang
membuat produk tersendiri seperti di daerah Kajang di Sulawesi Selatan itu, di Kajang bagian dalam itu mereka tidak menerima teknologi produk apalagi, dan mereka membuat atau mengantisipasi kebutuhannya dengan cara bercocok tanam, berkebun, dan juga kalau mereka ingin menciptakan produk berupa kain tenun, mereka akan menenun ya, dan semua warna pakaiannya pada dasarnya hitam. Nah, seperti itu. Kalau suku-suku yang lain seperti di Irian Jaya atau beberapa daerah di Irian Jaya itu masih menggunakan koteka atau pakaian-pakaian tradisional. Nah, itu adalah sebetulnya eh, ciri khas kedaerahan yang bernuansa budaya dan menampilkan kearifan lokal di dalamnya, termasuk makanan-makanan yang mereka makan. Ya, seperti itu. Nah, eh, lain halnya ketika di daerah perkotaan ya, atau katakanlah di wilayah ya yang ramai penduduk di seluruh dunia termasuk ya. Nah, yang menjadi pusing ini adalah para CEO ya, para CEO perusahaan itu eh, harus memikirkan bagaimana supaya bisa ya mengantisipasi masalah tantangan ya terbesar dalam dunia pemasaran ya. Nah, para CEO di seluruh dunia mengakui bahwa 10 tantangan terbesar yang mereka hadapi adalah pertumbuhan pendapatan ya yang stabil dan berkelanjutan, serta loyalitas atau retensi pelanggan. Nah, ini yang perlu dipikirkan sehingga nanti dapat sustainable ya, ya baik dari segi pertumbuhan pendapatan dan stabilitas ya yang berkelanjutan, serta loyalitas atau retensi pelanggan. Nah, itu yang perlu dikejar sehingga perusahaan itu dapat eksis terus memproduksi atau memenuhi kebutuhan masyarakat secara lokal, nasional, dan internasional. Kemudian kedua hal ini sangat dipengaruhi oleh pemasaran. Ya, jadi tantangan terbesar yang mereka hadapi itu pada dasarnya kalau kita relevansikan berhubungan dengan masalah pemasaran. Nah, oleh karenanya mereka CEO itu memahami pentingnya aktivitas pemasaran yang sukses, membangun merek dan basis pelanggan yang loyal, kemudian yang menjadi aset tak berwujud yang membentuk persentase nilai untuk perusahaan. Itu adalah merupakan suatu aktivitas dalam pemasaran yang begitu urgen ya, karena nanti bisa membangun merek ya sekaligus basis pelanggan yang loyal, sehingga mereka nanti akan mendapatkan pelanggan dan juga asetnya bisa bertambah naik atau bertambah besar. Kemudian saudara-saudari sekalian yang sama-sama berbahagia, ada anggapan bahwa ketika perusahaan beraktivitas dalam dunia pemasaran, itu ada dua alternatif yang akan terjadi, berubah atau mati. Ya. Nah, pepatah ini memang sering didengungkan ketika seorang atasan memperingatkan tim dan karyawannya di perusahaan. Ya, apakah kita bisa sustainable atau sebaliknya? Ya, karena apa? Karena banyak tantangan-tantangan yang akan dihadapi termasuk para pesaing. Ya, untuk bisa memasarkan produk yang sama tetapi lain merek. Ya. Nah, seorang manajer perusahaan itu harus terlebih dahulu memutuskan fitur apa yang harus diciptakan untuk produknya. Ya, ada beberapa desain produk ya yang harus dikemas sedemikian rupa, kemudian dari sisi harga yang ditawarkan harus semenarik mungkin, artinya tidak terlalu mahal ya, yang bisa ditunjukkan dengan berbagai harga dasar dan potongan harganya. Nah, kemudian target pasar. Nah, target pasar ini sangat mempengaruhi bagaimana sebetulnya peluang pasar yang akan didatangi ya untuk memperkenalkan produk yang kita
buat, kemudian berapa anggaran yang harus dikeluarkan untuk iklan, promosi, dan penjualan produk. Nah, ini yang perlu diperhatikan oleh perusahaan. Ya. Dan dalam teori seperti itu, artinya cara mengantisipasi ya dalam memasarkan suatu produk oleh perusahaan itu memang harus memperhatikan beberapa aspek yang tadi saya sebutkan. Ya, seperti tadi masalah desain, harga, kemudian target pasar dan berapa anggaran yang dikeluarkan untuk melakukan kegiatan periklanan, promosi, dan penjualan produk itu sendiri. Ya. Saudara-saudari sekalian yang sama-sama berbahagia, saya lanjutkan atau Bapak lanjutkan. Pemasaran yang cerdas itu adalah usaha yang tidak berkesudahan. Artinya ada selalu inovasi-inovasi yang dibuat, yang dikemas, ya. Apakah misalnya dalam produk makanan, kemudian produk yang kita pakai berupa kendaraan, nah itu perlu diadakan perubahan-perubahan, ya. Ya, apakah masalah desainnya, warnanya, dan kalau makanannya, tes atau rasanya, ya, serta kualitas dari produk tersebut, ya. Nah, sehingga nanti melahirkan suatu pemasaran yang cerdas. Kenapa? Karena usahanya itu tidak berkesudahan. Artinya ada selalu apa namanya retum pemasaran, ya, pemasaran yang berkelanjutan, ya. Artinya roda pemasaran yang terus berputar, ya, dari waktu ke waktu, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, ya. Kemudian saudara-saudari sekalian, sejak tadi kita sudah menyebut kata pemasaran, ya. Nah, tetapi pada hakikat yang sebenarnya apa itu pemasaran, dan berdasarkan dari beberapa pendapat ahli, dan satu diantaranya adalah Kotler dan Keller tahun 2009 itu mendefinisikan sebagai mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan manusia, ya, dan sosial dengan cara menguntungkan. Nah, itu adalah salah satu definisi dari pemasaran, ya, yang dikemukakan oleh Kotler dan Kettler. Nah, ini adalah salah satu ahli pemasaran, ya, yang kita kenal. Nah, kemudian juga menurut American Marketing Association atau AMA mendefinisikan pemasaran secara formal sebagai suatu fungsi organisasi dan serangkaian proses, ya, untuk menciptakan, mengkomunikasikan, dan memberikan nilai kepada pelanggan, dan untuk mengelola hubungan pelanggan dengan cara menguntungkan organisasi dan pemangku kepentingan. Ya, nah ini adalah merupakan salah satu approach atau pendekatan bagaimana cara yang dilakukan baik secara formal sebagai suatu fungsi organisasi untuk memberikan proses, menciptakan, mengkomunikasi, dan memberikan nilai, ya, kepada pelanggan. Lewat apa? Lewat produk yang ditawarkan, kemudian di dalam produk itu sudah ada harga, sudah ada kualitas, dan tentunya yang tidak kalah penting adalah sustainable-nya dari produk-produk yang dipasarkan tersebut, ya. Nah, saudara-saudara sekalian, pemasaran juga didefinisikan sebagai konteks, ya, sosial, sebagai suatu proses kemasyarakatan di mana individu dan kelompok memperoleh setiap yang mereka butuhkan dan inginkan melalui penciptaan. Ya, jadi pemasaran itu sebetulnya adalah proses penciptaan, proses penawaran, serta pertukaran produk dan jasa yang bernilai dengan orang lain secara bebas. Ya, karena apa? Karena di dalam pemasaran itu pasti ada produk yang diperkenalkan, pasti ada produk yang diperjualbelikan. Nah, dengan demikian maka dia akan kontak dengan konsumen atau masyarakat secara umum, ya. Apakah secara lokal, nasional, dan internasional. Kalau dia mau lakukan kegiatan ekspor berarti secara internasional, tapi kalau misalnya dia melakukan kegiatan pemasaran secara lokal, maka konsumen yang akan menikmati produk atau suatu barang tersebut adalah
masyarakat lokal. Tapi kalau misalnya antar wilayah provinsi, maka eh, maka eh, konsumsi terhadap barang tersebut akan dinikmati oleh masyarakat di seluruh wilayah tanah air, misalnya Indonesia ya. Iya. Nah, ada seorang ahli yang bernama Peter Drucker itu mengungkapkan bahwa pemasaran bahwa bahwa penjualan hanya sekedar gunung es pemasaran. Ya, mengapa demikian? Karena di di gunung es itu hanya permukaannya saja yang kelihatan, tetapi dasarnya tidak kelihatan. Nah, itulah yang biasanya dikemukakan oleh para ahli seperti Peter Drucker bahwa penjualan hanya sekedar gunung es pemasaran. Artinya, ya masih banyak penjualan-penjualan ya yang lainnya yang tidak kelihatan ya. Jadi yang biasanya dasar-dasarnya itu yang tidak kelihatan ya, karena penjualan itu di dalamnya ada pemasaran, kemudian pemasaran dari produk-produk yang dipasarkan itu ada yang nampak dan ada yang tidak nampak. Yang tidak nampak itulah yang masuk dalam dasar sisi pemasaran, sedangkan yang naik ke permukaan itu adalah merupakan ujung dari kegiatan pemasaran. Nah, memasarkan apa saja, termasuk memasarkan barang dan jasa, ya. Nah, karena dalam produk itu ada barang, ada jasa, ya, jasa atau service, produk atau produk. Nah, tetapi tujuan dari pemasaran bukan untuk menjual barang ya secara berlimpah, melainkan untuk mengetahui dan memahami pelanggan dengan baik. Nah, sehingga produk atau barang atau produk atau barang atau jasa ya bisa sesuai dengan kebutuhan pasar sehingga bisa terjual dengan sendirinya. Ya, ya. Nah, inilah yang dibutuhkan oleh perusahaan terhadap sustainable keberlanjutan dari produk-produk yang dipasarkan, bukan menciptakan suatu produk kemudian memasarkan tetapi ya produknya mati, artinya tidak laku. Nah, ini yang perlu diperhatikan oleh perusahaan ya, untuk bisa tetap sustainable, maka dia harus ada pendekatan-pendekatan terhadap pelanggannya ya. Salah satu di antara pendekatan itu adalah melakukan promosi ya, potongan harga dan juga iklan yang secara intensif dilakukan ya. Kemudian ya, kemudian yang perlu kita perhatikan ya selanjutnya adalah apa saja sih produk yang dipasarkan oleh seorang pemasar atau katakanlah individu, dan begitu pun juga pada skala organisasi dan lembaga ya. Maka terdapat beberapa ya barang yang dipasarkan. Katakanlah di era abad 21 ini ada ya beberapa produk yang biasanya sering dipasarkan ya secara tersendiri ya oleh pemasar-pemasar atau marketer ya, baik mereka itu individu, organisasi atau lembaga pemasar yang skalanya boleh dikatakan skala kecil, sedang, besar. Nah, salah satu di antaranya adalah barang. Nah, barang di sini adalah misalnya seperti produk makanan segar ya, kemudian kendaraan bermotor, produk elektronik, dan berbagai pilar ekonomi modern lainnya. Jadi barang ini adalah merupakan salah satu hal yang penting yang biasanya mewarnai kegiatan pemasaran. Kemudian juga dengan adanya internet, kini tidak hanya perusahaan yang dapat memasarkan barang, tetapi individu juga dapat memasarkan barang secara efektif. Jadi kegiatan pemasaran pada dasarnya tidak hanya bertemu secara langsung antara penjual dan pembeli, tetapi juga bisa melalui media komunikasi antara lain seperti handphone, laptop yang ada aliran atau ada internetnya, nah, sehingga bisa melakukan pemasaran secara efektif. Nah, seperti itu. Nah, yang kedua, jasa. Apa sih jasa? Nah, jasa di sini adalah merupakan suatu hal yang penting yang
mewarnai pemasaran di era abad ke-21. Nah, produksi jasa mencakup hotel ya. Pekerjaan maskapai udara itu salah satu di antaranya. Hotel kita lihat banyak sekali berbagai macam hotel ya yang terdapat di suatu wilayah, misalnya di wilayah Kota Kendari, di wilayah lain baik secara lokal, nasional dan internasional. Nah, pekerjaan maskapai udara seperti berbagai macam penerbangan yang kita telah ketahui, misalnya Lion Air dan perusahaan-perusahaan penerbangan lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Ya, termasuk maskapai penerbangan pemerintah, ya, Garuda, ya, itu juga merupakan salah satu sisi dari perusahaan jasa. Kemudian perusahaan penyewaan kendaraan, salon, tukang cukur, tukang ya apa nih, berbagai macam tukang eh, tukang berbagai macam keahlian ya, pertukangan juga termasuk ya jasa. Ya, misalnya jasa konstruksi ya, membangun suatu rumah, nah, itu kan juga memerlukan orang yang terampil yang biasanya mereka menyebutkan namanya dengan tukang, apakah tukang batu, tukang kayu dan lain sebagainya. Nah, kalau yang lebih kedengaran intelek seperti ya tenaga akuntan, pengacara dan lain sebagainya. Termasuk di antara mereka adalah dokter ya, atau biasanya disebut dengan para medis. Nah, kemudian yang berikutnya yang ketiga ya, acara. Nah, salah satu hal yang bisa ditonjolkan pada acara ini adalah acara seperti pameran dagang. Nah, ini adalah merupakan salah satu bentuk pemasaran yang biasanya dilakukan dalam era abad 21. Kita banyak melihat ya expo ya, expo tentang kendaraan bermotor, kemudian expo produk ya, expo rumah ya, kendaraan dan lain sebagainya, atau expo barang-barang seni. Nah, itu juga merupakan salah satu aspek ya yang tidak kalah penting dalam memasarkan suatu produk. Nah, itu masuk dalam acara ya. Ya, acara yang dipromosikan oleh pemasar biasanya dilakukan berdasarkan waktu. Jadi waktunya tertentu. Tidak setiap tahun atau sepanjang tahun itu ada expo, tetapi waktu-waktu tertentu ya yang ditargetkan oleh perusahaan. Oh, di sini bagus kita adakan expo ya, atau pameran dagang, pameran seni dan lain sebagainya. Termasuk juga pertunjukan olahraga dan ulang tahun, itu adalah merupakan salah satu bentuk produk yang dipasarkan di abad 21. Kemudian pengalaman. Kenapa pengalaman merupakan salah satu produk yang sering dilakukan dalam pemasaran era abad 21, bahwa salah satu bentuk dari pengalaman ini adalah misalnya tempat wisata kota baru atau floating market in Lembang ya, atau beberapa tempat wisata itu yang memberikan ya penawaran jasa ya, atau spot-spot wisata ya kepada beberapa calon konsumen atau sekelompok calon konsumen, atau dalam bentuk mayoritas konsumen anak-anak, remaja, kemudian orang tua dan lain sebagainya ya, yang bisa memberikan pembinaan, kemudian pencerahan, hiburan dan lain sebagainya. Atau ada beberapa spot-spot wisata yang bisa memberikan edukasi, nilai-nilai sejarah, termasuk juga museum-museum. Itu biasanya ditangani oleh perusahaan-perusahaan yang memang bergerak pada bidangnya. Ya. Kemudian yang kelima adalah orang. Nah, orang kok salah satu produk yang biasanya dipasarkan dalam era abad ke-21. Apa sebetulnya orang? Nah, orang di sini maksudnya yang mempunyai profesi sebagai sesuatu. Misalnya para profesional seperti dokter, pengacara ya, ahli keuangan kelas atas, atau boleh dikatakan dari mereka juga
termasuk artis ya. Nah, di saat sekarang ini banyak juga ya para pemuka-pemuka agama yang bisa memberikan jasa, apakah secara ikhlas ataupun eh, melalui endorse ya, untuk mengisi suatu acara, kemudian mereka kontrak di situ pada beberapa episode ya. Setelah selesai baru mereka terbayarkan atau dibayarkan honornya. Seperti itu. Nah, Tom Perters, seorang konsultan manajemen yang ahli dalam branding, menganjurkan agar setiap orang menjadikan dirinya sebagai sebuah merek. Jadi memang kita melihat ya, kalau kita lihat atau amati beberapa iklan yang ada di televisi, kita lihat beberapa bintangnya itu adalah kalangan artis, ada juga kalangan kalangan pebisnis, kemudian juga pengacara, ya, dan ada juga beberapa kalangan ulama yang bisa memberikan ijtima tentang halalnya suatu produk. Nah, seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah 6, ya, adalah tempat, ya. 6 adalah tempat. Kenapa tempat bisa menjadi salah satu produk yang dipasarkan pada era abad 21 ini? Nah, ternyata tempat di sini berhubungan dengan pemasaran ya. Jadi memasarkan tempat yang mencakup spesialis pembangunan ekonomi. Ya, misalnya agen real estate dan bank. Ya, jadi mereka memusatkan ya pusat-pusat bisnis itu pada lokasi A, pada lokasi B, pada lokasi C dan seterusnya. Pabrik-pabrik tidak sembarangan dibuat atau dibangun, tetapi ada beberapa analisis dampak lingkungan yang diterapkan pada pembuatan pabrik sehingga tidak merusak ekosistem kehidupan di sekitarnya, baik kehidupan flora dan fauna serta yang lebih utama adalah kehidupan masyarakat yang tinggal di suatu wilayah di daerah tersebut. Kemudian berikutnya adalah properti. Nah, properti di sini maksudnya didefinisikan sebagai hak kepemilikan tidak berwujud atau properti yang sebenarnya properti finansial, ya, bisa berbentuk saham dan obligasi. Nah, sekarang banyak orang yang bermain saham, ya, dan seyogianya kita bisa bermain saham, tetapi kita harus memilih saham yang betul-betul halalan tayyibah. Artinya saham yang masuk dalam organisasi saham syariah. Nah, seperti itu. Sehingga nanti tidak ada unsur tipu menipunya, kemudian jelas ya akuntabilitasnya sehingga tidak terjadi seperti apa yang biasa kita lihat di televisi ya, kasus saham bodong, kemudian di dalamnya ada praktek jual beli saham, sehingga di situ ada ketertarikan untuk melepas dan membeli saham, tetapi sahamnya adalah saham bodong. Artinya dia melepaskan saham itu pada dasarnya tidak ada ya, tidak ada penganggaran hukum atau payung hukumnya, ya, perusahaannya fiktif. Orang membeli sahamnya padahal saham tersebut adalah saham yang bodong ya. Kemudian 8 adalah organisasi. Organisasi maksudnya di sini adalah organisasi nirlaba. Ya, nirlaba yang menggunakan pemasaran untuk meningkatkan citra publik. Ya, citra publik mereka dan bersaing untuk mendapatkan halayak donatur dan donasi. Ya. Nah, salah satu yang bisa kita contohkan di sini bahwa perusahaan nirlaba itu sudah banyak hadir di kota-kota besar dan kota-kota berkembang. Ya, kota Kendari termasuk kota yang berkembang ya, yang hampir sudah sejajar dengan kota-kota lain di Indonesia. Ya, terbukti dengan hadirnya beberapa perusahaan-perusahaan nirlaba yang mengisi riak ekonomi di wilayah Sulawesi Tenggara, apakah bergerak di sektor jasa, kemudian sektor keuangan, kemudian sektor perkebunan, ya, peternakan, kemudian juga sektor perdagangan dan angkutan ya, baik darat, laut maupun udara. Kemudian berikutnya tentang informasi. Informasi di sini adalah
eh, salah satu produk yang biasanya ditawarkan pada era abad 21 adalah informasi tentang ya tentang apa yang harus dipasarkan, apa yang harus didistribusikan melalui buku, melalui sekolah, ya, melalui produk universitas dengan harga tertentu kepada orang tua, siswa dan komunitas. Jadi salah satu diantaranya adalah eh, memberikan informasi terlebih dahulu, ya, bahwa ada organisasi jasa atau perusahaan jasa yang siap memberikan pembinaan, pendidikan atau eh, pembimbingan, latihan-latihan, misalnya latihan bagaimana bisa memahami berbagai macam bahasa seperti bahasa Inggris, bahasa bahasa Arab, ya, bahasa Jerman, bahasa Mandarin dan lain sebagainya. Itu adalah merupakan salah satu ya produk informasi yang didapatkan oleh masyarakat, apakah melalui media massa, media sosial, ya, kemudian media internet dan lain sebagainya. Nah, produksi, pengemasan, distribusi informasi kini menjadi beberapa industri besar di masyarakat. Ya. Nah, produksi, pengemasan dan distribusi informasi itu biasanya juga ada perusahaan yang mengapa membacking, ya. Seperti apa? Seperti uh, di seperti salah satu diantaranya adalah perusahaan perusahaan jasa membuat berita, ya, seperti ya per dunia pertelevisian itu memberikan berita informasi, ya, baik secara newspaper, ya, baik secara analog, ya, kemudian dalam bentuk iklan, kemudian film pendek atau film berdurasi, ya, dokumenter, dan juga uh, beberapa hal yang bisa ditempuh, ya, yang bisa mengemas suatu produk, ya, uh, sehingga dapat diketahui oleh masyarakat secara lokal, nasional dan internasional. Nah, seperti salah satu diantaranya berbagai macam kehadiran produk-produk, ya, itu pada dasarnya kita bisa dapatkan dari apa? Nah, media massa, ya, media massa, tentang harganya, tentang kualitas produknya, semuanya kita bisa dapatkan dari media massa. Media massa yang saya maksud di sini atau yang Bapak maksud, salah satu diantaranya media sosial atau ya medsos, ya. Medsos itu bisa didapatkan lewat lewat beberapa aplikasi seperti WA, Facebook, ya, Instagram, chat, ya, kemudian beberapa media aplikasi lainnya seperti Google, ya, yang bisa kita cari, dan beberapa web, ya, yang kita jadikan sebagai salah satu sumber informasi. Nah, yang terakhir adalah ide. Nah, pemasaran pasar mengandung sebuah ide atau gagasan dasar. Ya, sebut saja produk kosmetik yang dijual oleh produsen di toko dengan menawarkan harapan-harapan agar dapat tampil lebih cantik, dapat tampil lebih lebih apa namanya, lebih glowing istilahnya, kepada para pelanggannya, sehingga di dalam kosmetik itu ada, ya, ide-ide baik yang terdapat pada penampilan untuk informasinya maupun juga yang terkandung dalam produk-produk itu sendiri, ya. Kalau kita lihat produk minuman, ya, atau makanan, ada istilahnya 3 in 1, ya. Di dalam kopi susu itu ada 3 in 1, artinya sudah ada kopinya, sudah ada gulanya, sudah ada susunya. 3 in 1. Ada juga sempo 3 in 1, ya. Ada semponya, sudah ada sabun di dalamnya, sudah ada conditionernya yang bisa secara langsung dipakai dan dipergunakan, ya. Atau ada penghitam rambutnya, tidak hanya sekedar membersihkan ketombe,
tapi juga mengkilatkan dan mengkilatkan rambut atau menghitamkan rambut dan menyuburkan rambut. Nah, itu. Dan masih banyak lagi produk-produk lain yang bermanfaat. Nah, pemasar di sini atau marketer adalah seorang yang mencari respon berupa perhatian, pembelian, dukungan, dan sumbangan dari pihak lain untuk disebut dengan prospek. Ya, di pemasar itu bisa memberikan respon positif bagaimana sebetulnya target pasar yang akan dicapai. Ya, kemudian juga mengharapkan dukungan dan sumbangan dari pihak lain yang disebut dengan prospek. Siapa yang bisa memberikan penilaian juga konsumen, karena biasanya dalam menghadirkan suatu kualitas produk ada kotak saran, ada kotak kritik yang bisa ditujukan kepada para pemasar dan juga pabrikan-pabrikan untuk bisa memperbaiki misalnya kualitas produknya. Ya. Seorang pemasar harus memiliki keterampilan dalam menstimulasi permintaan akan produk perusahaan mereka, sehingga mereka dapat sustainable secara terus-menerus ya. Nah, sehingga grafik pemasarannya bisa semakin lama semakin tinggi. Sedangkan seorang manajer pemasaran berfungsi untuk mempengaruhi tingkat waktu dan komposisi permintaan untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, itulah bedanya seorang pemasar atau marketer dengan seorang manajer pemasaran. Ya, sekali lagi saya katakan bahwa seorang pemasar harus memiliki keterampilan dalam menstimulasi permintaan akan produk perusahaan mereka, sedangkan seorang manajer pemasaran berfungsi untuk mempengaruhi tingkat waktu dan komposisi permintaan untuk mencapai tujuan organisasi. Mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Selamat menikmati ya waktu istirahatnya dan selamat menjalankan ibadah puasa. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.